so baik. Curiga ya. Ini perempuan dimuliakan, harus menerima saja, jangan melayani. Enggak, dari tadi saya nggak dikasih. Oh, malah pengen Enggak, daripada ntar naik hangry lagi. Oh, hangry ya? Pernah lagi di set hangry ya? Karena belum makan. Karena hungry. Saya nggak sanggup kalau harus mendapatkan konsekuensi kalau ini marah karena lapar. Mengerikan. Silakan. Kami ngeri. Harus dijaga. Kak, jangan makan yang ini, aku udah incer. Ini melobi lah. Kayaknya mama perlu di perlu di saya bawa pulang boleh? Boleh banget. Tolong kasih tahu hasilnya apa ke kita ya. Jadi eksperimen juga boleh. Khawatirkan tadi. Tapi saya mau nanya sama Mbak Retno. Mbak, kalau misalnya gini, tadi salah satunya Mbak Kassandra selalu bilang soal pengawasan orang tua, lalu bimbingan orang tua. Nggak semuanya kemudian anak punya kemewahan itu, bukan gitu? Bahwa nggak semua keluarga kemudian punya orang tuanya selalu ada yang saat dibutuhkan selalu ada. Iya, atau bahkan kalau ada pun belum tentu ada beneran untuk mereka. Hadirnya tadi ya. Ada yang hadir nggak ada. Gimana kemudian menjembatani ini gitu? Gimana caranya supaya terus kemudian juga ada problem ini nggak kemudian jadi muncul banyak kasus-kasus lain gitu? Ya, saya justru kasus ini seharusnya menyentak semua ayah bunda ya se-Indonesia gitu ya. Tadinya ada refleksi kita sudah apa sih kita melakukan memperlakukan anak-anak kita, seberapa kita memberikan perhatian, kasih sayang, kebutuhannya mereka sesuai dengan tumbuh kembangnya dan lain-lain, itu barangkali memang perlu juga refleksi itu. Yang berikutnya adalah kepekaan ya, sebelum empati gitu. Kalau kita udah peka kan empati akan muncul. Nah, ini kan problemnya kayak misalnya lah beberapa guru misalnya menemukan anak dalam keadaan lebam di sekolah, lalu dia ditanya, kamu kenapa dipukul ayah atau ibu gitu ya, lalu gurunya malah bilang kamu nakal kali. Itulah, jadi artinya seolah-olah membenarkan anak ini merasa ya kok jadi disalahin lagi gitu, padahal kan harusnya dia dibantu, dia ditolong. Saya punya pengalaman salah satu yang mengantar saya atau membawa saya ke dunia film dan budaya populer itu sebetulnya keterbukaan ibu saya yang pendidikannya rendah, tapi dia senang sekali menemani saya sambil kerja, mendengarkan musik apapun yang saya dengar. Waktu itu kecil-kecil saya dengarnya hard rock sama progressive rock. Alih-alih ngomelin sebagai musik setan gitu ya, ibu saya kalau ikut menikmati tiba-tiba iya sambil masak tahu saya matikan radionya, kok dimatiin padahal lagunya lagi rock keras gitu kan. Tapi dia punya kemampuan adaptasi tanpa melalui sekolah tinggi gitu ya. Lalu kami sama-sama nonton film Godfather. Dan dia juga penonton sinetron sekarang karena kan yang tersedia hanya itu, tapi di TV-nya. Tetapi dulu saya ingat hal-hal seperti itu membuat saya punya kenyamanan untuk menilai film lebih lengkap. Artinya kalau ada apa-apa saya bisa ngobrol. Betul. Dan tidak perlu sembunyi-sembunyi ya. Tanpa teori apapun ya. Gini, saya ngebayanginnya tidak hanya hadir tadi, tidak hanya kemudian mencoba mendengarkan, tapi bagaimana juga dengan porsi untuk memberikan penjelasannya. Kalau kamu menyakiti orang secara fisik atau secara kata-kata misalnya, maka ini yang akan jadi konsekuensi itu loh Mbak. Tapi ada satu hal juga yang sangat menarik, bahwa sebenarnya orang tua itu juga perlu melakukan semacam psychological check up secara periodik terhadap anak. Kalau medical check up jelas kan dari kecil saja sudah ketahuan ini anak tuh beratnya baik atau tidak, kemudian motorik dan lain sebagainya. Tapi psychological check up itu kan jarang sekali. Dan sebenarnya kalau di puskesmas tuh ada kok deteksi tumbuh kembang dan lain sebagainya, terutama betul. Apalagi di DKI. Terutama untuk anak, bayi, remaja dan lain sebagainya. Itu tidak hanya masalah fisik saja tapi juga masalah psikologis. Jadi semua lapis masyarakat bisa mengakses itu ya. Kalau keluarga apakah bisa secara misalnya sehari-hari kemudian bisa mendeteksi itu misalnya? Ya, sebenarnya ada tanda-tanda atau alat-alat yang ringan yang bisa dilakukan gitu ya, terutama untuk mengetahui perilaku. Jadi sekali lagi jangan hanya sekedar mengawasi, memberikan komunikasi atau apalagi komunikasi satu arah. Ini yang paling penting adalah tadi psychological check up itu adalah memeriksa dan melakukan assessment, mengetahui pikiran dan perasaan anak. Orang mungkin takut melakukan itu karena dianggap mahal. Sebenarnya tidak loh. Di Jogja, di Jakarta itu hampir semua puskesmas punya tadi psikolog. Psikolog tumbuh kembang sama psikolog kesehatan Jangan mental. di Jogja, di Jakarta sudah ada. Maka saya bilang tadi Jogja, di Jakarta malah lebih banyak. Tapi berarti gini, kalau misalnya karena ini untuk kasus ini memang masih berjalan, tapi kalau dilihat dari
yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tapi memang sudah di atas 12 tahun, dia menghilangkan nyawa dengan bukti-bukti yang sedang diselidiki, ancaman pidananya seperti apa? Ataukah ada pilihan-pilihan lain? Bagaimana sebenarnya yang paling tepat untuk anak ini kan usianya sudah di atas 12. Memang kalau dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, ketika 12 tuh hanya bisa dilakukan tindakan namanya bukan pidana. Tapi di atas usia itu sebenarnya bisa. Anak kalau salah kemudian melakukan suatu tindak pidana sebenarnya bisa dipidana. Namun dalam sistem hukum kita dalam SPPA itu kan restoratif justice ya. Jadi dia itu tujuannya adalah memulihkan, bukan menghukum dengan membalas dendam. Nah, anak-anak itu makanya prinsip di sini ada dijauhi dari penjara memang, karena penjara bukan tempat untuk tumbuh kembang anak. Apalagi misalnya ya anak ini sudah di assessment, sudah tahu ternyata problemnya dari masalah psikologi, maka memenjarakan dia sebenarnya juga bukan jalan keluar, tapi artinya bahwa membantu dia pulih melalui rehabilitasi psikologi dengan cara itu juga bagian hukuman. Jadi hakim bisa memutuskan misalnya ini prosesnya berjalan terus ya, tidak ada diversi misalnya, maka sesungguhnya bisa diputuskan dia hukumannya adalah rehabilitasi. Tapi sayangnya kembali lagi ya bahwa harus ada pemeriksaan untuk bisa mengetahui. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa untuk tindak pidana yang mengandung sanksi hukuman di atas 7 tahun ya, itu ada kemungkinan tidak bisa digunakan restoratif justice atau diversi. Oh iya, betul, nggak bisa. Ya, nah sekarang persoalannya adalah betul-betul kan harus dibuktikan nih, apakah memang walaupun sudah banyak beredar bola liar yang kemana-mana, apakah ada unsur perencanaannya, apakah ada penganiayaan? Kalau memang sebenarnya untuk beberapa kasus ya, kalau ternyata ditemukan gangguan kejiwaan atau hal lain berdasarkan hasil itu nanti, itu juga ada sebenarnya yang beberapa kasus tidak bisa diproses secara hukum. Namun ya kita sekali lagi menunggu bahwa pendampingan terhadap keluarga korban, terhadap juga keluarga pelaku juga pasti terpukul, termasuk saksi ya, karena ada adik pelaku pada saat itu. Dan itu kan penting saat ini justru kita pikirkan bagaimana kondisinya, memulihkannya gitu. Jadi sensasionalnya terhadap pelaku ini yang sebenarnya justru harus kita redam, tapi bahwa memulihkan, merehabilitasi itu hak dari semua yang itu harus dipenuhi, dan pemerintah memang punya tanggung jawab untuk memenuhi itu. Jadi ini udah benar-benar bukan cuman it takes a village, it takes a country. The whole country memang harus kemudian turun tangan, kemudian saling membahu karena semuanya butuh untuk berkontribusi supaya ini nggak jadi mission impossible.